Sebelum masuk ke videonya, buat yang baru mampir di channel ini atau yang mampir lagi ke channel ini, gue ucapkan selamat datang atau selamat datang kembali di Modal Nekat Channel. Dan seperti biasa, gue mau share sekaligus titip konten di channel ini. So, ini dia, silahkan disimak videonya. Terinspirasi dari video ini yang sempat viral di media sosial, yaitu pipa overflow yang dilengkapi dengan jalur pup separator atau jalur pembuangan kotoran ikan. Kebenaran di sini ada tank yang konsep filtrasinya sama pakai pipa overflow juga, tapi ini belum ada pup separatornya. Daripada dirombak ulang pipa overflow-nya, makan biaya yang lebih banyak, terus waktu pengerjaan juga lebih lama. Gua kepikiran untuk buat yang lebih mudah, sederhana, tapi hasil tetap maksimal, yaitu dengan memanfaatkan botol bekas seperti ini. Dan ini udah gue coba juga terapkan di akuarium temen gue yang pakai overflow juga, dan hasilnya ternyata ini beneran bekerja seperti ini. Teman-teman bisa lihat itu kotorannya banyak ngendap di dasar botolnya ya. Oke, langsung aja gue sekarang akan terapkan di tank yang ini. Pertama-tama akuariumnya gue matiin dulu pompanya. Nah ini sekalian ya, sebelum gue mulai bikin pup separator ini, karena masih banyak juga yang suka tanya untuk overflow seperti ini, kalau mati pompanya samnya luber atau enggak. Nah gue kasih lihat di sini tanpa skip ya, saat pompa ini dicabut colokannya, airnya itu aman berhenti sendiri, nggak luber di samnya karena ini udah disetting dan dipasin saat awal setup. Ya kalau teman-teman mau yang lebih lengkap tentang cara buat overflow seperti ini dan cara setting airnya, teman-teman bisa cek video gue yang ini, dan linknya ini udah gue sertakan juga di deskripsi video ini ya. Oke, lanjut ke cara buat pup separator ala-ala modal nekat. Pertama-tama gue bongkar dulu overflow-nya karena di sini posisinya ada di belakang tanknya, jadi pemasangan agak susah kalau nggak dibongkar dan dikeluarin dulu overflow-nya. Setelah dikeluarin, lanjut gue panasin bagian pipa overflow-nya ini karena ada bagian yang harus dirubah. Jadi harus dilepas dulu, terus nanti diatur ulang lagi posisi jalur pipanya. Nah jadi yang dirubah itu ada di bagian bawah ini, yang tadinya jalur sirkulasi awalnya itu kayak gini, sekarang posisinya dibalik seperti ini.
Terus ke bawahnya ditambah T3/4 yang bagian cabangnya ada drat dalamnya. Dan keran untuk kuras dipindah ke T yang ada drat dalamnya ini. Lalu ke bawahnya lagi ditambah stop keran yang plus watermur ukuran 3/4 juga. Dan terakhir, ini baru botol untuk penampungan kotorannya. Oke, gua mulai dulu dari pemasangan ulang jalur bawahnya dan pasang watermurnya. Lanjut, sekarang botolnya ini gue lubangin bagian tutupnya sampai bisa masuk pipa ukuran 3/4. Untuk ngelubanginnya cukup pakai cutter sama gunting aja kayak gini. Setelah itu pipa 3/4-nya dipotong kira-kira 10 sentian. Lanjut disambung ke sok 3/4 juga. Di sini sedikit berbeda ya dari yang gue terapin di tank teman gue tadi, yang ini ya. Kalau ini kan langsung pipa tutup botolnya tanpa sok, tapi yang sekarang ini gue pakein lagi sok karena kalau langsung kayak yang tadi itu saat maintenance-nya bagian tutup botolnya rawan bocor saat dilepas botolnya untuk dicuci gitu ya, untuk perawatan. Makanya yang ini gue tambahin sok lagi supaya tutup botolnya ini setelah dilem jadi lebih kuat dan gak rawan bocor. Pokoknya bagian ini tuh lemnya harus bener-bener kuat dan kedap. Kayak gini nih, ini gue tambahin lem kaca di bagian luar dan dalamnya. Dan untuk bagian drat botolnya gue kasih seal tip keran supaya nggak ada kebocoran. Baru kemudian pasang. Dan seperti inilah hasilnya. Oke, dan ini pipa overflow-nya udah gue pasang lagi. Sorry, untuk menghemat durasi, setting dan cara pancing air di pipa overflow ini gue skip aja ya, karena itu udah ada juga di link video yang udah gue sertakan di deskripsi video ini. Jadi teman-teman kalau mau lebih lengkap cara setting akuarium pipa overflow seperti ini, sekali lagi cek aja link video yang udah gue sertakan di deskripsi, karena video itu lebih rinci dan lengkap untuk cara setup akuarium pipa overflow kayak gini. Nah, kita lanjut lagi ya. Tapi sebelum ke tahapan selanjutnya, ini pastikan bagian pipa udah aman semua, nggak ada yang bocor. Dan keran untuk pengurasan sama keran watermur ini kerannya dalam posisi tertutup. Nah, setelah kering lem di bagian botol ini, lanjut tinggal pasang ke watermur di pipa overflow-nya. Setelah itu tinggal dibuka keran watermur ini sampai airnya menuhin botolnya, dan buka kerannya ini pelan-pelan aja sampai terbuka semua.
dan air nanti berhenti di posisi ujung pipa yang di bagian dalam botolnya ini. Nah, untuk keran watermolnya ini biarin aja terbuka selama botol belum waktunya maintenance ya, belum waktunya perawatan untuk dicuci, dibersihin. Jadi biarin aja posisi kerannya terbuka. Nah, sekarang gue sedikit perjelas dari cara kerja alur pipa overflow-nya setelah ditambah pup separator seperti ini. Jadi kotoran yang disedot pipa overflow ini sekarang sebagian akan langsung masuk ke jalur yang mengarah ke botol ini dan akan mengendap di dasar botolnya untuk kotoran ikannya itu ya. Dan sebagian lagi kotoran yang terbawa ke jalur pipa yang ini akan masuk ke filter mekanis di sump filternya. Jadi pup separator ini fungsinya untuk meringankan beban kerja filter mekanis di sump filter, karena ikan koki itu kan ikan yang paling banyak ya kotorannya. Jadi fungsi pup separator ini sangat berguna terutama untuk akuarium ikan mas koki supaya filter mekanis jadi lebih awet. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan ini kondisi setelah ikannya ngeluarin kotoran. Teman-teman bisa lihat itu kotoran ikannya ada di dasar botol ini ya. Jadi pup separator ini bekerja maksimal juga. Oke teman-teman, ini aja yang bisa gue share di kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya.